Malam ini saya bukan diminta untuk membawakan renungan atau eh, khotbah, tetapi lebih bersifat satu seminar kecil. Ya, saya diminta untuk membawakan mini seminar dengan judul Turun ke dalam Kerajaan Maut. Ya, mari kita masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita belajar dari firman Tuhan untuk tema ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, khususnya ketika kami akan mempelajari topik tentang turun dalam kerajaan maut. Kiranya Tuhan yang menolong untuk kami bisa memahami kebenaran yang Kau sampaikan, dan biarlah ini tidak hanya berhenti sebagai satu pengetahuan di benak kami, tetapi terlebih lagi menolong kami makin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, tema tentang turun ke dalam kerajaan maut itu adalah tema yang terambil dari pengakuan iman rasuli. Ya, saudara tahu setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan salah satu kalimat yang muncul itu adalah kalimat ini, yaitu bahwa aku percaya ya kepada Yesus Kristus, kemudian ada kalimat disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian turun ke dalam kerajaan maut. Nah, saudara, ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan periode antara kematian Kristus dan kebangkitannya. Ya, kalau kita lihat dalam urutan dari pengakuan iman rasuli, kita tahu kan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi bicara mengenai periode antara kematian Kristus dan kebangkitannya. Kalau kematian itu Jumat Agung, ya, Good Friday, kebangkitan itu Minggu Paskah, ya, Easter Sunday, maka biasa orang bicara mengenai hari Sabtunya itu sebagai Sabtu Sunyi kalau Indonesia. Kalau Inggris itu memakai ungkapan Holy Saturday, ya, Sabtu yang kudus. Nah, perlu kita ketahui, saudara, bahwa ungkapan ini adalah ungkapan yang menimbulkan banyak perdebatan. Maka kita menemukan ada gereja atau denominasi yang menghilangkan kalimat itu. Jadi mereka sama seperti kita di gereja ini, mengikrarkan pengakuan iman rasuli, tetapi kalimat turun ke dalam kerajaan maut itu dihilangkan. Tidak ada. Atau ada yang memberi tanda kurung. Ya, saya berkhotbah di beberapa gereja, pada waktu sampai kepada pengakuan iman rasuli saya melihat diberi tanda kurung. Berarti mengindikasikan ada sesuatu yang dimana tampaknya gereja itu tidak terlalu yakin bahwa ini adalah sesuatu yang ada, ya, mula-mulanya di dalam pengakuan iman rasuli. Begitu juga ada orang-orang Kristen yang saya tahu, pada waktu mengikrarkan iman rasuli, tetap tertulis ada kalimat itu, tetapi ketika sampai di kalimat itu dia diam. Dia tidak sebutkan kalimat itu, setelah lewat baru kemudian lanjutkan dengan yang lain. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui. Seorang ahli perjanjian baru pernah mengatakan kalimat ini. Saya pikir bahwa cukup fair untuk mengatakan tidak ada kalimat atau bait di dalam pengakuan iman itu yang lebih disalah mengerti dan lebih diabaikan daripada kalimat ini. Ya, kalimat yang dia maksud adalah kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Setelah apa sih arti ungkapan turun ke dalam kerajaan maut? Kalau di dalam bahasa Inggris, itu malahan diterjemahkan turun ke dalam neraka. Ya, he descended into hell.
Nah, apa yang dimaksud nih? Apakah sama nih? Turun ke dalam kerajaan maut itu sama dengan turun ke dalam neraka. Saudara, berbagai pertanyaan muncul. Pada waktu Yesus mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan, dia ada di mana sebelum dibangkitkan? Apakah Yesus langsung naik ke surga setelah mati itu? Atau tidak? Ataukah betul-betul dia menuju ke neraka? Pertanyaan yang mungkin lebih tajam lagi adalah apakah neraka itu sudah eksis waktu Yesus mati di kayu salib itu? Sudah ada. Sehingga ungkapan dalam bahasa Inggris turun ke dalam neraka itu artinya betul-betul Yesus turun ke neraka. Apakah Yesus itu mengalami penderitaan lanjutan setelah penyaliban? Penderitaan yang dialami di neraka. Apakah pengertian turun ke dalam kerajaan maut itu pengertian harafiah, betul-betul turun ya ke satu dimensi kehidupan atau satu tempat, ataukah pengertian itu adalah pengertian yang bersifat metaforis? Nah, mari kita lihat beberapa penafsiran yang pernah muncul. Beberapa penafsiran yang pernah muncul berkaitan dengan ungkapan ini. Saya hanya meringkaskan, saya tidak membahas secara mendetail satu persatu, dan saya juga tidak akan memberikan komentar mengkritisi seolah-olah mengatakan, oh ini pasti salah, ya karena namanya seperti saya katakan di awal, saudara, ini perdebatan yang sampai sekarang ada. Saya hanya menunjukkan hal-hal yang mungkin pertanyaan bagi saya untuk beberapa penafsiran ini, dan kemudian yang terakhir nanti, pandangan yang terakhir itu yang saya akan jelaskan pada saudara, karena itulah yang saya pahami. Nah, saudara, kalau saya mengatakan ini, jangan kemudian saudara berpikir bahwa pandangan atau pemahaman saya itu mewakili GKY. Ya, sekalipun saya ketua sinode GKY, saudara, saya tidak berani mengatakan bahwa pandangan saya mengenai ungkapan turun ke dalam kerajaan maut yang saya akan paparkan itu adalah pandangan yang mewakili pandangan dari GKY. Ya, saya tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Nah, saudara, perlu diketahui begini, pada waktu kita bicara tentang pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan iman yang mengalami perkembangan secara gradual di dalam pembentukannya. Diduga itu dari sekitar tahun 200 sampai dengan tahun 750 Masehi. Jadi sudah jangan bayangkan pengakuan iman rasuli itu dibuat satu kali langsung jadi. Bahkan kesalahpahaman yang seringkali ada di benak banyak orang adalah bahwa pengakuan iman rasuli ini adalah ditulis oleh 12 rasul itu. Jadi dipaparkan ada 12 kalimat, berarti ada 12 rasul. Sebenarnya bukan dalam pengertian seperti itu. Ya, nama dalam bahasa Inggris Apostle Creed atau Indonesia pengakuan iman rasuli itu bukan berarti para rasul 12 murid itu yang menulisnya, tetapi lebih merupakan ajaran yang ringkas padat yang diyakini itu adalah berasal dari apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul, atau mungkin secara lebih umum kita bisa mengatakan inilah yang diajarkan di dalam Alkitab. Tema-tema yang sangat mendasar sekali di dalam keyakinan iman Kristen. Ya, maka kemudian disebut sebagai Apostle Creed, ya, pengakuan iman rasuli. Nah, ini satu pengakuan iman yang dipegang oleh, boleh katakan, mayoritas orang Kristen di seluruh dunia, bukan hanya golongan reform atau golongan denominasi tertentu, tetapi mayoritas orang-orang Kristen di berbagai tempat dan di berbagai waktu di zaman itu berpegang pada pengakuan iman rasuli ini. Nah, saudara, ketika bicara tentang statement atau ungkapan atau kalimat turun ke dalam kerajaan maut, ungkapan ini muncul pertama kali di dalam versi pengakuan iman yang dibuat oleh seorang yang bernama Rufinus, orang imam dari satu kota di Italia, Aquileia, di tahun 390 Masehi. Tapi kemudian tidak muncul dalam versi apapun lainnya sampai tahun 650 Masehi. Saya ingat bahwa ini perkembangan, ya. Jadi pengakuan iman itu mungkin muncul dari pengakuan iman yang dalam bentuk sederhana, makin lama kemudian makin luas, makin berkembang begitu. Nah, kalimat ini
dalam riset yang saya lakukan, itu dikatakan pertama kali muncul dalam versi pengakuan iman yang dibuat oleh Rufinus ini. Tetapi kemudian tidak muncul lagi dalam versi apapun sampai sekitar tahun 650 AD. Nah, Rufinus ketika memasukkan statement itu atau kalimat itu, dia tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Yesus itu turun ke neraka. Tetapi maksud dia adalah, sederhananya adalah dia mau menunjukkan bahwa Yesus itu dikuburkan. Saudara, kenapa? Karena Rufinus memakai ungkapan ini, karena di dalam versi pengakuan iman versi dia, kata dikuburkan itu tidak ada. Ya, kalau kita sekarang kan ada ya, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah, di dalam versi yang dia buat itu tidak ada kata dikuburkan. Sehingga kemudian diganti dengan turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam neraka. Tetapi punya pengertian apa? Punya pengertian itu sama dengan dia turun ke kubur. Ya, turun ke kubur. Artinya apa? Ya mati. Nah, di dalam perkembangannya, saudara, kita akhirnya tahu bahwa mulai sekitar tahun 650 Masehi, kalimat itu dimasukkan dalam versi-versi lainnya yang sudah memiliki ungkapan dikuburkan. Jadi kan terus berkembang nih. Lalu muncul kata dikuburkan. Ditambah lagi dengan kata turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam neraka. Sehingga kalau pengertiannya Rufinus nggak cocok nih. Ya, karena udah muncul kata dikuburkan kok. Lalu kenapa perlu muncul kalimat ini? Maka perlu untuk ada penjelasan yang lain. Nah, saudara, singkat cerita begini. Jadi perdebatan ini terus berlanjut. Tetapi dari sejak masa reformasi, tokoh-tokoh reformator berpegang bahwa kalimat ini tetap kita terima, ya, sekalipun nanti saya tunjukkan kepada saudara bagaimana orang memahaminya secara berbeda. Tapi kalimat ini jangan dibuang, kalimat ini tetap dipegang. Sekalipun ada juga tokoh reformator yang tidak setuju. Ya, seorang tokoh reformator yang bernama Theodor Beza menghilangkan kalimat ini, dia tidak setuju. Tetapi orang seperti Martin Luther, John Calvin mengatakan, harus dimasukkan. Ya, ini satu pengakuan iman bersama kita, orang Kristen di seluruh dunia. Ya, nah, perlu untuk kita ketahui bahwa asal mulanya kan mereka memakai bahasa Latin dalam pengakuan iman ini. Nah, di dalam bahasa Latin itu, kata yang pertama atau ungkapan pertama itu yang muncul adalah turun ke antara orang mati, kira-kira seperti itu. Descended ad inferos. Itu dalam bahasa Latin. Tetapi dalam perjalanannya kemudian ada versi-versi yang mengubah menjadi descended ad inferna, yaitu turun ke neraka. Ya, jadi sudah bisa melihat ada kemiripan tetapi ada perbedaan arti. Nah, oleh sebab itu tidak heran kalau di dalam bahasa Inggris banyak yang masih memakai terjemahan yang terakhir ini, descended into hell. Jadi turun ke dalam neraka. Nah, apa sih artinya? Nah, mari kita lihat apa-apa yang dipahami ini sih oleh orang-orang, ya, para tokoh Kristen, termasuk tokoh-tokoh reformator, memahami ungkapan ini turun ke dalam kerajaan maut. Apa yang dimaksud? Mari kita lihat beberapa. Ada yang mengartikan begini. Ada yang mengartikan bahwa ungkapan ini mau menggambarkan penderitaan Kristus di kayu salib itu nggak cukup untuk menebus dosa. Maka Yesus harus menderita lagi, paling tidak selama 3 hari di neraka. Dan kata neraka itu diartikan sebagai itulah tempat siksaan yang selama ini kita mengerti. Tempat siksaan yang kekal. Dengan turun ke neraka ini, maka Kristus itu mengalami penderitaan sebagai konsekuensi kerusakan manusia. Karena dia menanggung kerusakan dan dosa manusia, maka salah satu konsekuensinya dia perlu mengalami penderitaan seperti ini. Nah, saudara, pandangan ini adalah pandangan yang secara harafiah menafsirkan kata turun ke dalam neraka, dan neraka itu diartikan betul-betul sebagai tempat siksaan kekal itu
tempat di mana kita tahu orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya itu akan ke sana nantinya, diartikan secara harafiah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu untuk kita pikirkan berkaitan dengan pandangan ini. Apakah memang Alkitab menunjukkan bahwa Kristus perlu ke neraka karena karyanya belum selesai di kayu salib? Sedangkan kita tahu ketika Yesus ada di kayu salib, sebelum mati di kayu salib, dia mengatakan apa? It is finished, sudah selesai. Begitu loh. Apakah memang nggak selesai? Kenapa Kristus mengatakan sudah selesai? Ya. Dan tidak ada juga di dalam di dalam Alkitab kita ayat-ayat yang mengimplikasikan dengan jelas sekali bahwa perlu karya tambahan setelah Kristus mati di kayu salib. Nggak cukup di kayu salib. Nah, itu yang membuat kita perlu mempertanyakan pandangan ini. Ya, ini pertama. Ada yang juga mengartikan secara harafiah, betul turun ke dalam neraka, tetapi tujuannya bukan untuk mengalami penderitaan karena dosa atau kerusakan manusia, tetapi ada yang mengartikan begini, bahwa Yesus mau menunjukkan atau mendeklarasikan atau mendisplay kemenangannya atas setan di neraka itu. Bahwa neraka itu diyakini sebagai wilayah kekuasaan setan dan pengikut-pengikutnya, maka perlu untuk kemudian Kristus mau mendisplay, menunjukkan, mendeklarasikan kemenangannya. Melalui karya di kayu salib, ternyata dia bukan kalah. Setan berpikir dia menang, tetapi ternyata dia kalah. Maka Yesus mau tunjukkan, ini loh kemenanganku, dan ini loh kekalahanmu. Ada golongan-golongan tertentu di dalam kekristenan yang berpegang kepada pandangan ini. Ya, ada yang berpegang pada pandangan ini. Setelah ini sekali lagi penafsiran. Ya, orang bisa coba memikirkan ungkapan ini punya arti apa. Tetapi sekali lagi saya melihat, kalau mencari dasar teks firman Tuhan untuk pandangan ini nggak ketemu, begitu loh. Nggak ada ayat Alkitab yang mengatakan Kristus itu betul-betul ke neraka, lalu kemudian dia menyatakan kemenangannya atas setan melalui kematiannya di kayu salib. Kemenangan Kristus kan masih menantikan kebangkitannya, ya, di Easter Sunday, di hari Minggu Paskah itu. Belum sebenarnya pada waktu kalau kita mau betul-betul harafiah, berarti dia belum betul-betul menang karena apa? Masih tunggu kebangkitan. Karena kebangkitan itu mendeklarasikan kemenangannya. Bagaimana bisa kemudian dia mendeklarasikan kemenangan itu kepada setan? Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, yang cukup umum dipegang oleh golongan reform. Tapi sekali lagi ketika saya mengatakan kelompok reform atau golongan reform, saya tidak mengatakan semuanya pegang atau setuju pada pandangan yang ketiga ini. Tidak. Tapi pandangan ini cukup populer. Yaitu pandangan ini mengatakan begini, ungkapan turun ke dalam kerajaan maut jangan diartikan harafiah. Tetapi ungkapan itu harus dimengerti secara metaforis untuk menunjukkan itulah penderitaan jiwa manusia dari Kristus itu ketika dia ada di kayu salib. Ketika dia sedang menderita sebelum mati itu. Kristus itu mengalami sepertinya apa? Kesakitan, penderitaan neraka, the pains of hell. Ketika ada di kayu salib. Yaitu dia mengalami kepenuhan murka Allah yang sepertinya dicurahkan ke neraka. Jadi bukan betul-betul turun ke neraka, tetapi waktu di kayu salib itulah dia menanggung the pains of hell itu. Penderitaan akibat apa? Akibat menanggung dosa manusia. Maka sepertinya di kayu salib itulah dia mengalami tanda kutip neraka itu. Jadi turun ke dalam neraka itu artinya turun ke dalam sengsara neraka, tetapi itu ditanggungnya di atas kayu salib. Nah, setelah ini pandangan tokoh reformator terkenal John Calvin. Dan ini juga adalah pandangan dari salah satu katekismus reform yang terkenal, yaitu katekismus Heidelberg. Maka tadi saya katakan bahwa di kalangan reform, pandangan ini cukup populer. Tetapi sekali lagi saya katakan tidak semua berpegang kepada pandangan
ini. Nah, saudara, permasalahannya adalah begini. Permasalahan dengan pandangan ini bagi saya adalah begini. Karena kalimatnya kan adalah disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Kalau pandangan ini diterima, berarti turun ke dalam kerajaan maut itu menjelaskan keadaan waktu disalibkan. Secara kronologis dari urutan pengakuan iman rasuli itu nggak cocok begitu loh. Karena dimulai dengan disalibkan. Nah, kalau dikatakan turun ke dalam neraka itu, itulah peristiwa disalibkan, lalu kemudian mati, dikuburkan, kok ngomong lagi nih tentang turun dalam neraka? Itu sesuatu yang bisa dipertanyakan berkaitan dengan pandangan ini. Jadi sepertinya sebelum mati, waktu ada di kayu salib itu, Yesus sudah turun sampai mengalami hukuman neraka itu. Kalau memang begitu, kenapa harus ditambahkan kata turun ke dalam neraka? Nggak perlu kan? Disalibkan itu sudah dipahami, itulah dia mengalami neraka. Nggak perlu ditambahin lagi di bagian setelah kata dikuburkan. Nah, ini pandangan yang cukup populer di kalangan kelompok reform, khususnya dipegang oleh John Calvin. Pandangan yang keempat adalah pandangan yang juga tidak menafsirkan harafiah. Jadi artinya bukan betul-betul turun ke dalam neraka atau turun dalam kerajaan maut, tetapi ungkapan itu mau menunjukkan bahwa Yesus benar-benar turun ke dalam kubur. Jadi Kristus betul-betul dikuburkan, dimakamkan di dalam kubur. Misalnya kubur itu bisa harafiah kuburan, atau kata kubur itu bisa punya arti yang umum yaitu mati, ataupun kedua-duanya tercakup. Berarti kalimat ini sesungguhnya mau mengatakan begini, betul dia mati, dikuburkan, dan turun dalam kerajaan. Artinya apa? Dia benar-benar mati. Dia dalam keadaan mati. Tunggu sampai nanti hari Minggu dia dibangkitkan. Nah, ini pun juga pandangan yang dipegang oleh beberapa orang reform. Karena kelompok reform tertentu berpegang pada ini, dan katekismus salah satu yang terkenal yaitu katekismus Westminster itu berpegang juga kepada hal ini. Jadi turun ke dalam kerajaan maut atau Inggris itu neraka, artinya apa? Dia betul-betul dalam keadaan mati, ya, in the state of death, sampai tunggu nanti dia itu dibangkitkan. Saya menarik sih, tapi sekali lagi tentu pasti ada muncul pertanyaan juga. Ya, apakah kata mati dikuburkan itu nggak cukup? Sampai harus ditambahin turun ke dalam kerajaan maut hanya untuk mengatakan dia benar-benar mati loh. Padahal kan sudah dikatakan nih, disalibkan, mati, lalu ditambah dikuburkan. Ini kan udah cukup nih. Udah tunjukkan betul-betul Yesus mati ini. Kenapa harus ditambahin kalimat turun dalam kerajaan maut dalam pengertian ini? Yaitu dia benar-benar di dalam keadaan mati. Jadi sepertinya ada pengulangan. Tapi pertanyaannya begini, apakah pengulangan itu adalah pengulangan yang perlu? Padahal yang namanya pengakuan iman, seperti pengakuan iman rasuli, kan berusaha untuk pendek kalimatnya. Kalau memang artinya sama, itu redundant, pengulangan, ngapain ya? Sudah cukup kan mati dan dikuburkan, orang udah tahu dia mati. Lalu lanjut aja ke dibangkitkan. Maka sudah bisa mengerti kan kenapa tadi di awal saya katakan, ada orang-orang yang menghilangkan kalimat ini karena merasa nggak perlu, redundant. Nggak usah, mati dikuburkan lalu pada hari yang ketiga bangkit, sudah cukup dah. Nah, pertanyaan itu bisa ditujukan kepada pandangan ini. Kalau memang artinya itu hanya artinya Yesus benar-benar turun dalam kubur, artinya benar-benar mati. Oke, yang terakhir. Pandangan yang terakhir, dan ini yang saya ingin untuk memberikan penjelasan, karena inilah pandangan yang saya pahami sekarang ini. Ya. Setelah pandangan lain, khususnya di kalangan Injili, dan banyak dipegang oleh kelompok Injili ini, saya tidak mengatakan cuma kelompok reform, adalah begini. Bicara tentang turun dalam kerajaan maut, itu adalah bicara tentang jiwa Kristus itu, soulnya, jiwanya ya, bukan tubuhnya.
itu sungguh-sungguh turun ke dalam dunia orang mati. Nah, nanti saya akan jelaskan apa pengertian ini. Yesus Kristus benar-benar secara harafiah turun ke dalam kerajaan maut setelah kematian di kayu salib. Bukan sekedar cuma mengatakan, oh dia mati loh. Bagi saya bukan sekedar itu. Ya, itu pandangan terakhir sebelum ini. Bukan sekedar itu. Yesus mengalami kematian sama seperti manusia umumnya yang mengalami kematian. Pada zaman itu, kalau orang mati, umumnya tubuhnya dikubur, dan jiwanya diyakini menuju ke dunia orang mati. Maka, pandangan ini perlu mengklarifikasi, perlu menjelaskan apa sih arti kata kerajaan maut itu. Indonesia tidak memakai kata neraka, meskipun pengakuan iman dalam bahasa Inggris banyak memakai kata neraka. Tapi kenapa Indonesia tidak memutuskan untuk tidak memakai kata neraka? Saya percaya pasti ada pengertian tersendiri kenapa tidak dipakai kata neraka. Dipakai kata kerajaan maut. Nah, saudara, kerajaan maut itu apa sih? Nah, di dalam perjanjian lama, ada kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata Sheol, dan juga di dalam perjanjian baru ada kata Yunani yang istilahnya adalah Hades. Dua istilah beda tetapi punya pengertian yang sama. Yaitu dua-duanya menunjuk kepada satu wilayah atau satu dunia orang mati, ya tentu itu bersifat temporer, di mana orang-orang yang mati itu memang menantikan penghakiman yang terakhir. Ini satu keadaan real tetapi bersifat spiritual. Kita tidak bicara satu tempat lokasi secara geografis, ya, yang ada unsur fisikal atau materialnya, tidak. Maka kalau saudara tanya di mana itu, nggak akan bisa ditunjuk di mana itu. Tapi ini bicara satu dimensi kehidupan yang berbeda dengan dimensi kehidupan kita sekarang, ya, yang bersifat fisikal material yang kelihatan. Tapi ini dimensi yang spiritual yang tidak kelihatan, yang bukan fisikal. Maka dipakai kata ini di perjanjian lama. Jadi kalau orang mati, sudah perhatikan beberapa kali muncul di perjanjian lama, yaitu mereka dikatakan apa? Turun ke dunia orang mati. Begitu juga di perjanjian baru, kata Hades dipakai untuk menggambarkan realitas adanya dunia orang mati ini. Nah, jadi biasanya Sheol atau Hades, ya saya samakan duanya, ya tidak membedakan, itu punya arti dunia orang mati, di mana orang-orang yang mati ini jiwanya yang ke sana, bukan tubuh fisiknya. Karena tubuh fisiknya itu dimakamkan, dikubur, atau mungkin ada yang dikremasi, tapi jiwanya adalah jiwa yang ada di sana, tidak bertubuh, tetapi jiwa itu bukan mati, jiwa itu bukan tidak sadar, tetapi sadar. Ini Sheol atau Hades. Ada orang menerjemahkan Sheol atau Hades sebagai a world of spiritual existence, satu dunia eksistensi rohani. Dan ini dimasuki oleh semua orang, baik dia orang benar maupun dia orang jahat, ketika mereka itu meninggal. Nah, ini istilah Indonesia menerjemahkan sebagai dunia orang mati. Ada kalanya juga diterjemahkan sebagai kerajaan maut atau kerajaan dunia orang mati ini. Ya, sepertinya ada wilayah seperti itu. Nah, orang-orang yang meninggal, itu saya ambil contoh beberapa, dikatakan mereka itu turun ke dunia orang mati. Ya, saya cuma berikan beberapa contoh. Saya ambil contoh yang paling jelas di sini itu adalah di Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Di 35 ini tentang Yakub, ya. Semua anak laki-lakinya dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihibur. Katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati. Jadi waktu itu kan Yakub berpikir Yusuf anaknya udah mati ini, ya. Dan saudara-saudara Yusuf itu berusaha menghibur dia, tetapi dia mengatakan, aku akan turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati. Nah, ini Sheol.
ya. Contoh satu lagi yang saya ingin pakai karena ini cukup terkenal, itu adalah Mazmur 16, ya, ayat yang ke-10, ketika Daud itu menggambarkan kalau dirinya mati itu bagaimana. Dia mengatakan begini di Mazmur 16 ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, apa artinya ini, saudara? Kenapa? Karena Mazmur 16 ayat 10 ini nanti dikutip pada waktu membicarakan tentang kematian Yesus di Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi Yesus turun ke dunia orang mati, tetapi Tuhan tidak biarkan dia di sana. Itu dikutip dari Mazmur 16 ayat yang ke-10 ini. Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya tentang Yesus yang mati dan bangkit, lalu mengutip Mazmur 16 ini dan mengatakan apa? Ini berlaku untuk Yesus. Dia nggak akan ditinggalkan di dunia orang mati. Tuhan tidak akan tinggalkan dia di dunia orang mati. Dan itu terbukti nyata kan? Karena apa? Dia dibangkitkan di hari Minggunya. Jadi tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Nah, saudara, pengertian di sini turun. Kenapa sih dipakai kata turun? Seolah-olah kalau turun itu kan di bawah. Ya, apakah artinya ini turun betul-betul turun ke bawah? Nah, untuk itu saya ingin menunjukkan satu gambar ini. Saudara perlu tahu pemahaman orang Yahudi saat itu dan juga banyak orang-orang di berbagai negara tetangga itu memahami dunia itu secara simpel. Nggak seperti kita sekarang yang dengan kemajuan ilmu teknologi memahami dunia itu bulat dan sebagainya. Tapi saat itu mereka memahaminya secara sederhana sekali. Yang paling di atas itu pasti tentu surga. Ya, ada heaven, ya, kemudian ada earth, kita ini ada di tengah-tengah, lalu di bawah itulah dunia orang mati. Sheol itu ada di sana nih. Maka oleh sebab itu kenapa dipakai ungkapan itu? Aku turun ke dalam dunia orang mati. Seperti apa? Pergi ke sana. Nah, ini pemahaman tentang alam semesta ini di benak orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel masa Alkitab dulu. Sekali lagi jangan ngomong masa sekarang kita. Tapi masa dulu mereka mengertinya sederhana. Surga di mana? Di atas. Kita ada di sini. Dunia orang mati di mana? Di bawah. Maka turun ke dunia orang mati. Jadi orang yang meninggal itu adalah orang yang turun ke dunia orang mati. Nah, masalahnya begini. Setelah kata Hades harusnya tidak diterjemahkan neraka. Tetapi sayangnya ada beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, misalnya King James Version, menerjemahkan kata Hades itu dengan kata neraka. Padahal Hades bukan neraka. Ini kekeliruan yang sering terjadi. Dan ini tidak tepat. Karena untuk neraka itu ada kata lain yang dipakai, yaitu Gehenna. Kalau kita bicara neraka, itu memang betul tempat hukuman kekal, keterpisahan kekal dari Allah, itu neraka. Tetapi Hades bukan neraka. Ini kita harus paham dulu nih. Maka kalau pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris mengatakan turun ke dalam neraka, wah, saya khawatir pengertian neraka di benak banyak orang itu adalah tempat hukuman kekal atau keterpisahan kekal dengan Allah. Nah, harusnya tidak diterjemahkan neraka. Maka kenapa Indonesia tidak terjemahkan neraka? Turun dalam kerajaan maut atau ke dalam dunia maut atau dunia orang mati ini. Jadi kalau alam kita sekarang itu alam kehidupan, alamnya orang mati itu adalah alam kematian atau alam maut. Dunia kita dunia orang hidup, dunia orang mati ada dunia orang mati. Nah, itu kata Hades. Jadi nggak boleh diterjemahkan sebagai neraka. Nah, ada satu perumpamaan yang saya percaya saudara-saudara mungkin sebagian besar tahu perumpamaan ini di Lukas pasal yang ke-16, ya, yaitu tentang seorang yang bernama Lazarus dan orang kaya. Ya, kedua-duanya mati, ya. Lalu mereka berada di dua tempat yang berbeda. Tetapi
dua tempat itu yang berbeda itu sama-sama disebut Hades. Jadi baik Lazarus ada di Hades, orang kaya yang jahat itu juga berada di Hades. Tetapi keadaan mereka berbeda. Yang satu mengalami siksaan, yang satu mengalami penghiburan. Ya, saudara tahu nih cerita perumpamaan Yesus pakai. Saudara, memang ini cerita perumpamaan, cerita fiksional. Tetapi Yesus memakai gambaran yang realistis dari pemahaman orang pada zaman itu. Inilah dunia orang mati ini. Yesus sedang mengambil contoh ini loh. Satu jahat, satu orang baik. Pergi ke Hades, sama-sama ke Hades. Tapi satu mengalami siksaan, satu mengalami penghiburan. Jadi dengan kata lain begini, secara singkat saja. Setelah yang namanya Hades itu terdiri dari tempat siksaan. Tetapi juga ada bagian yang namanya sebagai tempat berkat penghiburan besar di sana. Ini dunia orang mati. Jadi kita belum bicara surga dan neraka ya, kita bicara dunia orang mati. Dan di dunia orang mati ini ada dua keadaan yang berbeda. Satu tempat siksaan dan satu tempat berkat. Satu tempat yang baik untuk orang-orang benar, orang-orang kudus. Satu tempat penghukuman untuk orang-orang jahat. Tetapi kita tidak setuju dengan pandangan gereja Katolik. Gereja Katolik mengatakan bahwa di tempat itulah orang masih bisa disucikan, dimurnikan. Misalnya kalau dia jahat atau tidak terlalu saleh, di sana dia dimurnikan, nanti kemudian dia akan bisa masuk surga. Jadi Hades itu sebagai tempat purgatori, tempat di mana orang itu dibentuk lagi, disucikan lagi dari dosa-dosanya. Kita nggak setuju dengan pandangan itu. Hades bukan purgatori. Hades bukan tempat penyucian. Tapi Hades ada dua tempat yang memang sudah berbeda. Satu tempat berkat untuk orang benar, satu tempat siksaan, penderitaan untuk orang jahat. Tetapi Hades bukan purgatori. Nah, kalau setelah perhatikan dari beberapa teks yang tadi saya tunjukkan, sudah tampaknya memang orang-orang kudus yang ada di Perjanjian Lama itu berada di bagian blessing ini ketika mereka meninggal. Jadi kalau ditanya mereka ada di mana? Mereka ada di Hades ini, di dunia orang mati ini yang bagian yang ada penghiburan dan ada berkat. Dan itulah yang kita pahami ketika Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelahnya, yang bertobat. Yesus berkata dengan jelas sekali di Lukas pasal 23, bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Apa itu Firdaus? Bukan surga langsung. Tetapi itulah Hades yang di bagian blessing. Bagian tempat yang banyak berkat dan tempat penghiburan. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata pada penjahat di sebelahnya, ya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus juga bersama orang ini menuju ke sana, menuju ke Hades itu. Tempat yang ada berkat dan penuh dengan berkat. Nah, saudara, pemahaman ini perlu untuk kita ketahui. Karena disinilah kita kalau mengerti, kita akhirnya bisa tahu kenapa kita bisa mengatakan begini. Ketika Yesus mengalami kematian, dia itu mengalami kematian atau mengalami konsekuensi kematiannya itu secara sepenuhnya. Bukan sekitar, oh dia mati ya. Dia betul-betul seperti manusia lainnya, mati kemana? Mati, pertama tubuhnya dikubur. Yang kedua, jiwanya kemana? Jiwanya ke dunia orang mati. Jadi mengalami kematian fisik, tetapi juga mengalami pemisahan jiwa dari tubuh. Dan nanti, waktu hari Minggunya dibangkitkan, jiwa dan tubuh Yesus bersatu kembali. Tetapi dia pernah mengalami momen di mana ada eksistensi yang tanpa tubuh. Jadi di dalam Matius pasal 12 ayat 40, Yesus itu pernah berkata seperti ini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus menggambarkan itu kan, ya, dari hari Jumat sampai hari Minggu dihitung seperti 3 hari, dan dia umpamakan seperti halnya Yunus di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam. Yesus mau menunjukkan apa? Dia ada di kubur itu
Dalam masa antara dia dikubur sampai bangkit, itu hitungannya 3 hari. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kalau saudara membaca cerita Yunus, di Yunus pasal yang ke-1 dan pasal yang kedua, saudara tahu bahwa ketika Yunus ada dalam perut ikan itu, dia itu merasa dirinya seperti di dunia orang mati. Begitu. Meskipun dia nggak benar-benar di dunia orang mati, tapi dia merasa kok sepertinya aku di dunia orang mati ya. Sampai akhirnya kemudian Tuhan tolong dia, kemudian dia dikeluarkan dari ikan itu setelah 3 hari. Tapi pengalamannya Yunus di perut ikan digambarkan sebagai pengalaman di dunia orang mati. Setelah ketika Yesus memakai gambaran ini, sama seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi. Apa ini rahim bumi? Setelah inilah Hades, inilah dunia orang mati. Yang dipahami oleh Yesus dengan memakai ungkapan atau analogi dibandingkan dengan Yunus ini. Nah, saudara, hal yang karena waktu ya saya tidak mungkin bisa sangat mendetail. Saudara, saya ingin melanjutkan dengan mengatakan begini. Apa sih yang Yesus lakukan di dunia orang mati itu? Ada 3 fakta mengenai Yesus yang turun ke Hades. Sekali lagi saya tidak bisa sangat mendetail, ya. Tapi kalau kita membaca Perjanjian Baru memberikan kesaksian 3 hal berkaitan dengan turunnya Yesus ke dalam kerajaan maut. Pertama, Yesus menyampaikan kabar baik mengenai kemenangannya pada orang-orang jahat di Hades. Perhatikan, saya tidak mengatakan Yesus mengabarkan Injil. Karena ada pandangan mengatakan begitu. Ketika Yesus sebelum dibangkitkan, dia turun ke dunia orang mati ini atau turun ke neraka untuk menginjili orang-orang di sana. Sehingga kemudian orang-orang di sana ada yang mungkin bertobat dan akhirnya bisa diselamatkan. Saya tidak percaya bahwa Alkitab mengajarkan masih ada kesempatan kedua setelah seseorang itu sudah meninggal. Maka pengertiannya itu bukan Yesus memberitakan kabar baik untuk supaya orang yang mendengar, orang jahat yang mendengar itu bisa diselamatkan, tidak. Tetapi Yesus mau menyampaikan kabar baik mengenai apa? Ini loh kemenangannya. Ini loh deklarasinya. Setelah itu terindikasi dari 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Sekalipun memang perikop ini adalah satu perikop yang diakui oleh para ahli bahwa 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 itu adalah perikop yang tidak mudah dimengerti. Karena di sana digambarkan seperti Yesus pergi nih ke penjara, tapi bukan penjara beneran. Begitu loh. Nah, apa yang dilakukan? Saudara kalau baca di 1 Petrus pasal yang ketiga 19 sampai 20 itu, saudara akan bisa melihat bahwa di sana itu Yesus dikatakan begini, 1 Petrus pasal 3, sebab juga Kristus telah menderita 1 kali untuk dosa kita yang benar dan tidak benar supaya membawa kasih yang telah dibunuh, dan di dalam roh ia pergi memberitakan Injil pada roh-roh yang ada dalam penjara. Ya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh mempersiapkan baterainya dan seterusnya. Itu digambarkan pakai contoh nih, orang-orang yang pernah mendengar kabar baik dari Nuh, tapi mereka nggak mau bertobatkan. Kita tahu ceritanya Nuh ini. Nah, Yesus di sini digambarkan apa? Digambarkan itu memberitakan Injil. Sekali lagi bukan pengertiannya memberitakan Injil itu menyampaikan Injil keselamatan supaya orang yang belum selamatkan yang sudah mati ini bisa selamatkan, tidak. Tapi mendeklarasikan kemenangannya di kayu salib atas dosa manusia. Yang kedua, setelah Yesus, saya memakai kata yang mungkin perlu hati-hati dimaknai. Setelah kata membebaskan. Membebaskan bukan artinya begini. Orang-orang percaya yang di PL yang meninggal, yang tadi saya katakan ada di dunia orang mati. Itu sepertinya apa? Oh, masih kurang begitu sehingga perlu dilepaskan, diselamatkan. Bukan. Poin yang saya mau sampaikan bukan dalam pengertian itu. Tetapi dalam pengertian begini. Setelah orang-orang ini adalah orang-orang yang menantikan kan. Karena Kristus belum datang. Tapi setelah Kristus datang dan kemudian menang di kayu salib, kemudian Kristus turun nih ke dunia orang mati. Ke bagian yang tempat siksaan dia mendeklarasikan kemenangannya, tetapi ke bagian penuh berkat. Ya, bagian berkat, bagian penghiburan itu, tempat penghiburan itu, Yesus mengatakan bahwa orang-orang benar di sana yang ada di masa sebelum Yesus atau di masa perjanjian lama lah. Mereka tahu orang-orang diselamatkan kan.
Dan sekarang Yesus menyatakan, ini loh keselamatan sudah final. Dan sekarang kalian bersama-sama dengan aku menuju ke surga. Sudah tidak heran, setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya kemudian kenaikan ke surga, maka setelah lihat di dalam perjanjian baru, kalau orang percaya meninggal, itu mereka tidak lagi ke Hades. Tetapi orang percaya meninggal, mereka langsung dikatakan apa? Ke surga dan bersama dengan Kristus. Itu terjadi karena apa? Peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Di Efesus pasal 4 ayat 8-10 itu dikatakan dia naik membawa apa itu seperti tawanan-tawanan. Itu gambaran untuk menggambarkan ini loh. Menggambarkan orang-orang yang dinyatakan nih loh. Kalian bersama-sama dengan aku nih. Sekarang bersama-sama dengan dia di surga. Jadi yang membedakan adalah betul-betul kehadiran Kristus yang sudah nyata sekarang. Karena dia udah datang, dia mati, dia bangkit, ya. Ya, sebelum dia bangkit, dia turun nih ke dunia orang mati. Nyatakan kepada orang-orang percaya di perjanjian lama. Ini loh aku Tuhan. Dan kemudian membawa mereka bersama-sama dengan dia menuju ke surga. Dan yang terakhir, yang ketiga. Setelah di dalam ungkapan turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati, disitulah kita memahami bahwa Yesus di situ meraih kemenangan atas kematian dan Hades. Yesus nggak bisa dikunci oleh kematian, nggak bisa diikat oleh kematian. Ya, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 itu jelas sekali. Petrus mengatakan dia nggak bisa ditahan oleh kematian, dia akan bangkit. Dia nggak bisa ditahan di Hades. Pintu-pintu neraka, itu di Matius pasal 16, harusnya terjemahkan pintu-pintu Hades. Gak bisa menghalangi dia. Dan di Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan 18, dikatakan begini, ketika aku melihat dia, Kristus, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku pegang kunci kematian dan aku pegang kuncinya Hades. Itu kata yang dimaksud di sini. Indonesia menerjemahkan di Wahyu pasal 1:18 kerajaan maut. Ini Hades. Jadi seolah-olah Yesus mengatakan apa? Aku yang mengontrol kematian itu. Aku yang mengontrol kunci Hades itu. Bukan kematian yang mengontrol, menguasai aku. Dan saudara, inilah yang menjadi satu pengharapan kita. Ya, saudara, ini sekilas tentang turun dalam kerajaan maut. Saudara, Yesus Kristus, kalau saya boleh simpulkan begini, Tuhan kita mengalami kematian dalam pengertian yang penuh. Kenapa? Saya kutip satu orang berkata begini, He knows what it's like to be dead. Dia tahu apa sih artinya mati itu. Setelah mati apa nih? Dia hidup dalam satu keadaan bahagia, tetapi itu belum natural. Kenapa? Karena sepertinya masih belum punya tubuh, seperti Paulus katakan di 2 Korintus 5 ayat 4. Dan dia berdiam selama beberapa waktu ini bersama-sama dengan roh-roh dari orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ketika Kristus mengalami kematian, dia mengalami kematian sama seperti yang dialami oleh orang-orang waktu itu. Maka orang yang menulis kalimat ini mengatakan begini, Our high priest understand better than we think. Dia ngerti apa artinya mati. Memang akhirnya dia bangkit 3 hari kemudian, jiwa dan tubuhnya bersatu lagi. Tapi dia pernah ada di dalam masa tanpa tubuh. Begitu juga kan ganti kita mati. Kita masih akan menantikan kebangkitan tubuh. Nanti waktu Yesus datang kedua kali. Tapi kalau kita sekarang mati, jiwa kita itu tanpa tubuh. Tetapi jiwa kita ini sudah bersama dengan Kristus. Nah, Kristus melewati semua itu. Dia sudah mengalami, jadi dia tahu apa artinya kematian itu. Dan dengan mengalami kematian yang real dan mengalahkan kematian itu, maka Kristus mengalahkan kematian itu juga untuk kita. Maka 1 Korintus 15 ketika Paulus bicara tentang kebangkitan nanti kita akan datang nih.
Itu jelas sekali di sana Paulus itu berkata seperti ini kepada jemaat Korintus. Mengantisipasi sesuatu yang ke depan. Di mana satu waktu kita ini akan bertemu dengan Dia dan kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Lalu dikatakan begini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi bagi orang percaya. Karena kematian itu adalah satu perpindahan dari eksistensi kita sekarang ini masuk dalam eksistensi bersama dengan Kristus. Yang mungkin memang kita masih menunggu klimaks kedatangan Yesus yang kedua kali dan kebangkitan tubuh. Tetapi sementara kita menunggu, kita sudah bersama-sama dengan Dia di surga. Oke, saya sampai di sini untuk materi mini seminar hari ini ya, untuk topik turun ke dalam kerajaan maut.